Beberapa hari yang lalu, Universitas Negeri Makassar itu mengadakan acara reuni. Dan di acara reuni tersebut adalah juga dua capres, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kedua capres ini dipersilahkan untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Setelah ide dan gagasan mereka sudah disampaikan, tibalah mereka dicecar atau diberi pertanyaan-pertanyaan dari beberapa panelis yang sudah dipersiapkan. Dan yang menarik di acara ini menurut saya pribadi adalah hadirnya Rocky Gerung sebagai penanya. Dan saya belum pernah melihat, sepengetahuan saya ya, Ganjar dan Rocky Gerung ini berada dalam satu panggung. Dan setelah Ganjar Pranowo menyampaikan ide dan gagasannya, tibalah si Rocky Gerung ini untuk mengajukan pertanyaan. Dalam pikiran saya sebelumnya, Rocky Gerung ini mungkin mempertanyakan soal ekonomi atau soal HAM atau soal demokrasi atau kebebasan berpendapat. Ternyata si Rocky Gerung ini malah mengangkat isu lingkungan, yaitu global warming. Sebelum dia mengajukan pertanyaan, dia itu membuat sebuah argumen yang dimana kesimpulannya pembangunan IKN itu adalah penyebab global warming. Jadi, jika IKN ini terus dilanjutkan pembangunannya, itu bisa menyebabkan bumi semakin panas dan Jakarta bisa tenggelam. Karena permukaan air laut bisa naik yang disebabkan oleh pemanasan global yang menyebabkan es di kutub utara itu mencair. Karena ikan itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang mau tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas. Jadi apakah memang benar IKN itu bisa menyebabkan global warming? Kalau ditanya begitu ya, jawabannya sebenarnya agak kurang tepat sih. IKN penyebab global warming. Pembangunan IKN bisa mempercepat global warming itu memburuk, ya itu baru tepat. Ya, walaupun IKN mempercepat atau memperburuk global warming, sebenarnya tidak ada pembangunan IKN pun global warming juga semakin memburuk. Karena jika kamu masih menggunakan bahan bakar fosil atau masih menggunakan AC yang pakai freon, itu juga sama saja mempercepat pemanasan global. Dan juga walaupun semua emisi gas yang dihasilkan oleh manusia ini diturunkan sampai nol, tetap saja global warming akan terjadi karena emisi gas itu bisa bertambah dengan secara alami. Misalnya dari alam, gunung berapi atau dari lautan dan hal-hal yang semacam itu. Tapi kan yang ditanyakan oleh Rocky Gerung ke Ganjar itu bukan soal global warmingnya, tapi paradigma berpikirnya bagaimana seorang Ganjar menghadapi atau merespon isu lingkungan ini. Bagaimana cara berpikir seorang Ganjar merespon isu-isu lingkungan seperti global warming. Dan menurut saya jawaban Ganjar Pranowo ini agak kurang kena gitu ya. Yang ditanyakan paradigma berpikirnya, sebenarnya kalau dia mau atau pengetahuan soal isu lingkungan ini lebih dalam atau lebih banyak, dia bisa saja menyerang Rocky Gerung dengan fakta-fakta yang diberikan Rocky Gerung itu kurang tepat. Jadi jika kurang tepat, otomatis paradigma berpikirnya bisa juga salah. Jadi dia bisa menjelaskan bagaimana global warming itu yang sebenarnya, terus dia bisa menjelaskan paradigma berpikirnya itu bagaimana. Bukan malah membahas soal energi biru atau energi hijau yang dimana itu adalah energi yang bisa terbarukan. Ya memang solusi dari mencegah global warming memang itu, tapi yang ditanyakan kan paradigma berpikirnya, bagaimana Indonesia bisa mengeksploitasi alam di Indonesia sementara isu yang berkembang di luar sana adalah isu pemanasan global. Itu yang dipertanyakan oleh Rocky Gerung. Jadi dalam sesi pertanyaan ini saya memberi nilai 1 untuk Rocky Gerung. Walaupun kesimpulan yang dibuat atau argumen yang dibuat Rocky Gerung itu kurang tepat ya masalah global warming. Terus Rocky Gerung menjawab dengan menganalogikan negara Nauru yang rusak oleh eksploitasi tambang fosfat di negara Nauru itu. Dan di sini saya rasa agak blunder ya Rocky Gerung. Karena analogi kerusakan lingkungan yang dialami negara Nauru itu gampang saja dibantah oleh Ganjar Pranowo. Dia bisa menjawab dengan data-data yang berasal dari Nauru ini biar tidak terulang di Indonesia. Jadi eksploitasi memang terjadi di Indonesia, tapi dia juga mempersiapkan plan A, plan B agar lingkungan yang dirusak bisa diperbaiki atau diperbarui. Hingga nanti ketika ekonomi sudah kuat dari hasil eksploitasi alam ini,
dia bisa menginvestasikan hasilnya ke sektor-sektor yang tidak lagi merusak alam, seperti energi yang terbarukan, sektor wisata, bisa juga sektor ekonomi kreatif. Jadi dalam sesi ini, menurut saya Ganjar Pranowo bisa menjawab pertanyaan Rocky Gerung yang sebenarnya kurang kurang berbobotnya karena datanya kurang valid. Jadi skornya satu sama untuk kedua tokoh ini. Nauru, fosfat, dia tidak melakukan downstreaming kok, dieksploitasi dan jual begitu saja kok. Maka apa? Sudah dia jual, habislah dia. Kalau dalam teori ekonomi, mohon maaf kalau saya keliru nanti dibetulkan. Kalau kita ngurus usaha Bapak Ibu, kita sudah tahu usaha kita naik, kita siapkan dengan baik. Tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah. Pertanyaannya, kita mau berbisnis dengan cara itu terus-menerus dan tiba-tiba mati, atau kita melihat analisis lingkungan eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva kedua? Ya karena begitulah Rocky Gerung. Dia ini ahli filsafat, sementara kalau membahas lingkungan seharusnya memerlukan data dan statistik. Karena ahli filsafat atau orang-orang filsafat itu agak kurang ya kalau masalah statistik. Yang selalu ditekankan kan penalaran, terus logika, argumen, terus paradigma berpikir ya seperti itu. Jadi ketika membahas lingkungan, lebih tepatnya jika menggunakan data dan statistik agar fakta-fakta yang disampaikan itu bisa tepat atau bisa lebih lebih benar dan bisa menghasilkan paradigma berpikir yang juga lebih tepat dan lebih benar. Oke, sekian saja video kali ini. Mungkin saya agak kurang tepat ya mengkritisi dua tokoh yang sudah pasti lebih pintar daripada saya, tapi sebagai warga negara Indonesia yang katanya boleh bebas berpendapat, ya tentu saja kita bebas-bebas saja mengkritik si tokoh-tokoh yang pintar-pintar ini. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.